Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'arafakumullah, usikum wa iyaya bidaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada malam kali ini kita lanjutkan untuk kajian Minhajul Abidin. Kita pada bab yang ke-5 dari buku Minhajul Abidin, yaitu motivasi atau dorongan taat beribadah kepada Allah. Harus ada alasan ketika kita beribadah kepada Allah. Alasannya apa? Kita beribadah kepada Allah. Harus ada alasan kenapa kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kalau alasannya itu tidak benar, maka patut dipertanyakan melakukan kemaksiatannya itu. Kalau ternyata alasannya itu benar, berarti dipertanyakan korelasi antara kebenaran alasan dengan kemaksiatan yang dilakukan. Pada malam kali ini, motivasi taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah bagaimana kita mampu memotivasi diri kita untuk lebih taat dari apa yang sekarang ini kita lakukan, untuk lebih memiliki dorongan kuat dalam beribadah kepada Allah dari apa yang sekarang ini kita kerjakan. Itu learning outcome-nya seperti itu nantinya. Kita tidak ingin setelah mendapatkan materi ini, ternyata kita juga masih orang yang malas-malas dalam beribadah, dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah, menjadi orang yang banyak alasan, mencari alasan agar bisa tidak melakukan perintah Allah. Jadi mencari alasannya itu agar legal. Saya tidak mau melakukan ini. Kira-kira alasan yang logis itu apa ya? Gitu. Saya mau sekarang jatuh pada bulan Dzulhijjah, ibadah kurban. Saya mampu untuk berkorban. Kira-kira alasan logis apa yang bisa saya pakai sehingga saya boleh untuk tidak berkorban? Itu yang harus kita hindari. Oleh karena itu tadi saya sebutkan, kalau ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, harus ada alasannya. Kenapa harus memiliki alasan? Agar kita tidak jadi melakukan keburukan itu atau ketidakbaikan itu. Jamaah rahimakumullah, masing-masing kita nanti akan mendapatkan materi dan memiliki pengalaman untuk memotivasi diri, mematih diri agar lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus taat kepada Allah? Kemudian apa yang mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah? Dan apa yang memotivasi kita beribadah kepada Allah? Pertanyaan ini, kalau pertanyaan yang pertama, jangan dipahami pertanyaan yang lebih berat. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Justru dengan diutusnya Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, untuk meyakinkan kepada umat manusia bahwa kita itu wajib beribadah kepada Allah. Di sini ada tiga kelompok, garis barat, timur, dan tengah. Kita bagi satu-satu pertanyaannya biar nanti memiliki satu-satu jawaban yang berbeda. Untuk yang selatan, timur. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Personality. Kenapa jenengan harus beribadah kepada Allah? Bapak Ibu. Kenapa jenengan beribadah kepada Allah? Jawabnya dalam hati. Saya koreksinya juga dalam hati.
Karena kebutuhan rohani. Karena ada kebutuhan rohani. Berarti mereka yang tidak beribadah, rohaninya tidak tercukupi kebutuhannya. Kalau misalkan bapak-bapak, karena tidak ada ibunya, yang di tengah, apa yang mewajibkan jenengan beribadah kepada Allah? Apa yang jenengan pakai untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Alasan apa yang dipakai? Jalankan apa yang dipakai agar mau sholat? Karena ada perintah. Jadi yang ketiga, gimana menjadi awan sebelah barat yang paling dekat dengan Ka'bah. Dengan sebelah timur masih kalah berapa meter lah. Masih kalah berapa meter? Dalam dengan beribadah, dalam kita beribadah, apa yang memotivasi? Selama ini atau dekatnya tadi kita melaksanakan sholat isya, apa yang memotivasi dengan untuk sholat isya? Kenapa Pak Azhar? Bersyukur. Tadi jamaah tidak. Apa yang mendorong dengan untuk sholat berjamaah dalam sholat isya-nya? Ada dorongan tidak? Ada. Jadi setiap amalan kita yang kita lakukan itu harus ada dorongan. Ya toh? Kalau dalam iklannya toh, suami sukses itu atas dorongan istri. Seorang istri akan kuat mendorong suami, maka suaminya akan sukses. Itu baru seorang istri. Dorongan paling kalau di sini Pak ya. Dan mari kita lihat, ini beberapa hanya satu dari sekian yang ada. Ada satu saja. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ada perintah di sini. Hakikat penciptaan kita adalah wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku kembali kepada Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini kita lihat ada jin dan manusia. Kemudian di mana letak posisi setan? Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tidak setan itu? Iblis diperintahkan beribadah kepada Allah tidak? Kenapa tidak disebutkan dalam ayat ini? Karena setan adalah sifat buruk yang terdapat pada jin dan manusia. Dia bukan makhluk dengan sendirinya. Setan adalah sifat buruk, bukan makhluk dengan sendirinya. Kategori makhluknya kembali kepada jin, sebagaimana itu iblis. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau kita mengatakan sudah beribadah belum? Tadi motivasi agar taat beribadah kepada Allah. Apa definisi ibadah? Bisa tidak didefinisikan? Yang tanya, ini enak. Satu sisi konsumsi kacang itu durasi kerjanya itu lama, masa kerjanya itu lama. Dan ingat kalau dikasih gorengan 3 kali 4 kali caplokan sudah habis. Kacang nggak bisa sekali. Nah, lain kali panitia kasih kacang gembos, itu lebih banyak dan murah. Kalau bisa durasinya setengah jam lah. Apa tadi pertanyaannya? Apa itu ibadah? Ibadah adalah ketaatan kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, bentuk kepatuhan kepada Allah. Itu ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu qawlan wa fi'lan. Ismun jami'un, sebuah istilah yang luas cakupannya. Jadi ibadah cakupannya sangat luas. Likulli ma yuhibbuhullah, terhadap apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan Allah ridho terhadap perbuatan itu. Qawlan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Tentunya Allah cinta dan ridho itu terhadap ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Jadi semua perkataan yang baik dan perbuatan yang baik itu bernilai ibadah, bernilai. Tidak mesti berpahala ibadah, tapi bernilai. Yang menjadikan ini bernilai ibadah ataupun tidak kembali kepada pelaku, niat pelakunya, mau diniatkan ibadah atau tidak.
Kita memberi uang receh di jalan, memberi orang minta kita kasih, itu bisa bermakna memunculkan rasa solidaritas atau kemanusiaan dengan pahala segitu, atau bisa dimunculkan dengan niat ibadah yang pahalanya itu lebih besar. Kedatangan kita di aula ini bisa bernilai sebuah rutinitas pakanan, atau juga bisa bernilai ibadah dengan niat talabul ilmi. Itu kembali kepada niat. Nah, ibadah di sana. Apa perbedaan antara ibadah dengan amal baik? Kembali kepada niat. Kebaikan kalau diniatkan untuk beribadah akan bernilai ibadah. Pahalanya adalah pahala ibadah yang dilipat gandakan. Kalau hanya itu sebatas kebaikan yang dilakukan, ya cuma sebatas itu. Berapa banyak dari kita ketika melakukan kebaikan yang kita lakukan, baik ucapan maupun perilaku baik kita, kadang kita lepas dari niat untuk beribadah. Satu hari berapa banyak aktivitas kita, Bapak Ibu? Satu hari dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kira-kira ada berapa banyak aktivitas kita? Malah jam. Aktivitas misalkan berwudu, kemudian sholatnya 5 waktu, sudah 5-6, kemudian baca Al-Qur'annya. Nah, itu aktivitas. Ada 90 aktivitas? Ada. Nggak ada Pak Narno? Nggak sampai. Udah dikurangin jadi 100. Ada 100? Dari sekian banyak perilaku kita, aktivitas saya jenengan, berapa banyak yang kita sadar dengan niat sebelum melaksanakannya? Mau ke sini, memang sudah biasa, ya itu bernilai kebiasaan. Tapi berapa banyak yang kita niatkan untuk ibadah? Nah, dari sekian banyak yang kita niatkan untuk beribadah, itu berapa banyak yang kita niatkan itu ikhlas? Kan akan semakin menurun. Dari amalan yang kita niatkan ikhlas karena Allah, berapa banyak yang masih terjaga sampai malam hari ini? Akan semakin menurun. Maka nanti yang kaitannya dengan materi kita ini adalah kita harus tega dan berani mengevaluasi amalan kita masing-masing. Jadi nanti tidak sekedar melaksanakan aktivitas, kewajiban dan juga larangan, tapi bagaimana kualitasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menjadi alasan kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Ada perintahnya. Kemudian yang mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah. Saya tidak menyalahkan dari semua jawaban yang ada. Ini melengkapi. Mengapa kita diwajibkan beribadahnya kepada Allah? Surat Thaha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sesungguhnya aku dalam hal ini, dalam ayat ini Allah terang-terangan menyebut dirinya ana, saya, atau aku, ana, Allahu Allah. Oleh karena itu orang sufi itu menamai Allah ini adalah nama, ya, tapi dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Maka mereka menamai Allah dengan kata huwa. Qul huwallahu, huwa itu adalah Allah. Dalam zikirnya mereka, kalau yang disebutkan di daerah Makassar, jadi kan kemarin pada waktu muktamar ketemu sama Sufi, ada Makassar. Itu kalau berzikir gitu, gitu, itu dari huwa. Huwanya dari huwallahu. Qul huwallahu ahad. Innani anallahu la ilaha illa ana. Illa ana. Jadi anallahu illa ana, la ilaha illa ana fa'budni, perintah, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini sudah perintah. Dalam hal ibadah kita harus berdiri di atas dalil atau perintah yang ada. Surat Thaha ayat yang ke-14. Kemudian, apa yang motivasi kita untuk beribadah? Ini dulu. Dari sekian banyak motivasi yang dengan sebutkan tadi, salah satunya ini. Ini surat apa, Be? Surat Al-Quran. Ini suratnya familiar. Jangan sampai ngasih PR terhadap jamaah al-hikmah ini. Surat apa Bapak Ibu? Ayat 124. Surat An-Nisa 100
24. An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Siapapun dia ya'mal, beramal atau melakukan sebuah pekerjaan minas solihati, yang dia kerjakan itu termasuk amal soleh, amal yang dicintai dan diridai oleh Allah, min dzakarin, baik dia itu laki-laki. Ingat, zakar di sini tidak menggunakan alif lam, minaz zakari tidak. Tapi min zakarin, siapapun dia, yang penting adalah laki-laki. Laki-laki. Jenengan yang berpeci, jenengan itu laki-laki apa pria? Masa? Itu mas. Laki-laki diawali dengan L. Unsa atau perempuan. Artinya siapapun perempuan dari berbagai jenis, ras dan juga latar belakang, selama dia berjenis kelamin perempuan dan beramal soleh, wa mu'min, ketika melakukan amal soleh ini dalam keadaan beriman. Wa mu'min ini adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, tapi menerangkan keadaan imannya ini loh. Orang ini ketika beramal soleh itu dalam keadaan beriman, fa'ulaika yadkhuluna jannah, maka mereka itu kelak akan masuk surga, wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini dorongan kita. Jadi saya melakukan kebaikan ini, saya ingin tidak dizalimi dan tidak terzalimi. Saya ingin bisa masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya yang diberikan kepada hambanya yang takwa. Itu dorongan kita, Bapak Ibu. Motivasi kita untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau kita memiliki motivasi yang benar, bernafaskan daripada dalil syar'i seperti ini, kalau ada orang yang mencemooh, itu tidak menjadikan kita menjadi mundur, tidak menjadikan kita menjadi surut dalam melakukan kebaikan itu. Ada barometernya. Di sini ada yang namanya ulama. Ulama. Jadi kata kiai itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah ulama. Ustaz tidak ada dalam Al-Quran. Nah, bentuk plural dari alimun ulama. Apakah mungkin kita bisa menjadi ulama? Bisa tidak? Jenengan saya bisa jadi ulama? Bisa apa badan? Jadi keluar dari majelis ini, jenengan bisa jadi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yakhsha ini yang mau saya sampaikan. Apa arti yakhsha? Takut. Apa bedanya dengan khofa ya khofu yang berarti takut? Dalam surat apa ya? Surat apa ya? Ayat 28. Lepas. Nah ini gue pulang kalah. Surat apa tadi? Surat Fatir. Terus Fatir. Ayat yang ke-28. Yakhsha di sini artinya adalah takut, tapi ketakutan yang melahirkan ta'zim, ketakutan yang melahirkan taqarrub ilallah. Dia takut, iya takut, tapi takutnya itu digunakan senjata, dijadikan motivasi untuk terus beribadah kepada Allah. Itu namanya ulama. Jadi bukan diciri dengan identitas baju pakai sarung, ada yang pakai sarung, atau misalkan pakai jubah putih dan sebagainya, bukan identitas itu. Siapapun dia memiliki ilmunya itu semakin bertambah, semakin menjadikan dia takut kepada Allah, akan siksa, akan azab, akan pembalasan perhitungannya, dan ketakutan itu melahirkan dia semakin gigih untuk beribadah. Itulah yang disebut dengan ulama. Jadi takut, ketakutan itu digunakan sebagai senjata untuk memperbaiki kualitas ibadah. Bukan hanya sekadar takut kemudian meninggalkan kewajiban atau lari daripada atau melaksanakan larangan. Tidak, itu bukan takut yang dimaksud dari kata khasyah yakhsha. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini adalah iman. Siapa yang bisa mewarisi iman kepada putranya? Bisa nggak? Nabi Nuh bisa mewariskan keimanan pada Kan'an? Tidak bisa. Iman itu tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Lagunya siapa? Raihan. Ini lagunya Raihan. Jadi iman itu tidak bisa diwarisi dan tidak bisa diwariskan.
Seorang suami yang takwa, yang alim, itu tidak menjamin nanti istrinya pasti takwa dan alim. Atau sebaliknya. Atau orang tua yang alim, kemudian akan turun kepada anaknya secara otomatis, itu juga tidak bisa. Tidak bisa demikian itu. Kalau kan ada yang bapaknya ustaz, anaknya ternyata sudah baiknya sudah diambil sama bapaknya, tinggal buruk yang ada pada anaknya. Atau sebaliknya, bapaknya tidak begitu paham ilmu agama, ternyata anaknya juga paham ilmu agama, kan berbeda. Anaknya tidak ada waris di sini. Kemudian jamaah rahimakumullah, iman dan takwa juga tidak bisa dijual beli. Dia tidak bisa dijual beli. Saya beli, misalkan saya ingin jadi orang yang beriman, kemudian ke situ Malioboro beli keimanan, itu nggak bisa. Olahan keimanan itu tidak bisa. Tapi usahanya tidak bisa didapat dengan harta benda. Dan juga iman itu tidak bisa ditemukan di tepian pantai sebagaimana pasir yang berhamburan. Tidak bisa. Harus ada apa? Usaha. Ada usaha untuk mencari kebenaran, usaha untuk mendapatkan ilmunya, dan usaha melaksanakan ilmu yang dia miliki itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Baru kita masuk kepada materi motivasi beribadah. Jamaah rahimakumullah, kapan kita wukuf? Kapan kita wukuf? Kapan kita puasa Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Jawaban anggota pengajian Baitul Hikmah tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah sampai situ saja. Kapan kita puasa Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu masih tanggal berapa? Gak ada urusan. Ini kan hari Islam. Kita punya kalender Hijriah. Harinya apa? Ya, yang penting tanggal 9. Hari mah mengikuti. Tetapi dalam saya membaca dari Majmu' Fatawa punya Syekh Saleh bin Muhammad Saleh Saimin, nanti dibuka halaman 47 sampai 48, jilidnya kalau nggak salah yang 20. Dikatakan bahwa puasa Arafah itu tidak terikat dengan pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Kapanpun dan dimanapun sebuah negeri sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, maka waktu itulah dia harus melaksanakan puasa Arafah. Sekalipun di Makkah itu belum wukuf jamaah haji di Arafah. Nah, itu dari ulama mereka juga mengatakan demikian. Itu satu. Ada yang dari Jogja, ngapunten. Kambing yang dari besi itu tidak boleh disembelih. Satu. Jadi kan kalau ada nanti yang berkorban, kalau beli kambing dari besi itu tidak bisa. Tidak bisa disembelih. Kemudian yang dari Kuningan, jaringan dari Jawa Barat, yang dari Kuningan itu tidak bisa disembelih. Haram berkorban dengan binatang korban dari besi. Karena nggak keluar darahnya. Karena dari besi itu nggak bisa disembelih. Jadi, ada dua hal. Intinya kita ada dua hal. Motivasi dalam beribadah itu tidak terlepas daripada dua hal ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Motivasi beribadah itu adalah al-khauf, rasa takut. Motivasi beribadah itu adalah ar-raja, ada harapan. Kalau ini sudah luntur, luruh, kering dari diri kita, maka sulit seorang itu untuk beribadah dengan baik dan benar. Kalau tidak ada rasa takut, tidak ada harapan. Al-khauf war-raja. Al-khauf itu adalah rasa takut, ar-raja adalah harapan. Rasa takut terhadap apa? Harapan untuk mendapatkan apa? Dari mana lahirnya rasa takut? Dan dari mana lahirnya harapan itu? Mari kita lihat. Inilah kondisi kita sekarang ini, atau masyarakat sekarang ini. Kalau kita hitung-hitung antara orang yang takut dengan Allah dengan yang tidak takut, kira-kira banyakkan mana? Yang takut atau yang tidak takut? Nah, itu seolah-olah, saya menggunakan kata manusia sekarang ini seolah-olah itu tidak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, kita akan 1000 kali berpikir untuk melaksanakan kemaksiatan. Akan mencari alasan yang bisa membenarkan, apa alasan yang bisa membenarkan saya untuk berbohong ini? Kira-kira apa ini? Apa alasan yang bisa membenarkan perbuatan saya untuk melikung teman dari belakang dengan cara yang batil?
Nah, ini kalau tidak memiliki rasa takut, yang halal juga diterjang, kemudian juga yang haram juga diterjang, yang penting mendapatkan. Nah, inilah jamaah rahimahumullah. Kaitannya dengan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ini juga harus melingkupi dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Kalau jamaah haji itu tidak memiliki rasa takut, sudah. Jadi semuanya ada di tanah suci. Orang yang biasanya berbuat baik, di sana dorongan untuk berbuat baik itu kuat. Orang yang sebelum berangkat ke tanah suci itu suka menipu, nyampe sana ada yang tobat, ada yang masih dengan profesi lamanya, keluar menipu. Banyak juga yang seperti itu. Itu kalau tidak takut kepada Allah. Itu aja jamaah haji. Apalagi yang kita. Kenapa demikian? Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu dia sudah melaksanakan rukun yang kelima. Syahadat dia kerjakan, sholat juga dia kerjakan, puasa, zakat, dan haji. Seharusnya kita yang sudah berhaji itu bisa menjadi panutan bagi yang lain. Wah, saya kan cuma lulus SD, cuma berjawai haji. Tetap harus jadi panutan. Karena kita memiliki pengalaman yang lebih dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka yang tidak takut bisa dilihat dari perilakunya. Termasuk kita. Orang yang tidak takut dengan Allah itu bisa kita lihat perilakunya. Kapan kita takut kepada Allah, kapan kita merasa tidak takut atau seolah-olah tidak takut kepada Allah, itu bisa kita lihat dari perilaku kita, Bapak Ibu. Baik dari ucapan kita terhadap pasangan kita, perilaku kita terhadap anak kita, itu bisa kita kategorikan. Maka materi kita ini lebih untuk mengevaluasi perilaku kita. Kapan kita takut, kapan kita tidak. Orang lebih takut kepada sesama manusia atau lebih takut kepada Allah dalam melakukan kejahatan. Manusia lebih ditakuti. Itu manusia. Kita bagaimana? Apakah lebih takut terhadap manusia atau Allah dalam melakukan keburukan atau kesalahan atau kemaksiatan? Kita tuh lebih takut kepada manusia. Lebih baik berbohong untuk menyelamatkan muka kita di hadapan umum daripada kita berkata jujur dengan kesalahan kita dan kita akan dicemooh oleh manusia. Itu yang harus kita koreksi dari diri kita, karena yang demikian itu tidak benar. Yang penting saja. Yang penting saja, kalau kita tidak takut, lampu merah itu berhenti atau jalan? Lampu merah itu berhenti, lampu hijau berhenti apa jalan? Berhenti, lampunya berhenti Pak. Lurus, lampu hijau itu berhenti. Nah, tandanya itu mana jalan? Artinya adalah kita sudah tahu, di antara kita sudah banyak tahu. Apalagi nanti ketika masuk pada musim-musim musim-musim kampanye, musim-musim kampanye itu Pak, harus kita hindari. Hindari apa? Jaga diri kita sendiri dari ucapan yang tidak baik. Jaga diri kita sendiri dari usaha-usaha yang memang salah secara syar'i. Usaha-usaha yang perilaku yang menyimpang. Jaga. Jadi demikian itu, kalaupun memang kalau kita menang dengan usaha yang buruk, itu tidak memberikan keberkahan. Kalau kita sudah berusaha dengan baik, kampanye syar'i, tandanya apa kampanye syar'i? Jadi sebelum kampanye ya kajian dulu, kajian Al-Quran, baru nanti sholat duha dan sebagainya. Nanti hindarilah perbuatan curang. Kadang kita itu sudah diperingatkan dengan kegerusahan dalam diri kita dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Kalau di diri kita sudah merasa gerusa, tidak tenang dengan apa yang kita lakukan, itu pertanda. Bisa menjadi pertanda bahwa yang akan kita lakukan itu bisa jadi perbuatan yang salah. Kita tahu, cuman pura-pura tidak tahu. Kadang juga mengalahkan perasaan itu. Kalaupun takut, lebih takut berbuat daripada takut bermaksiat. Ini orang yang sekarang ini banyak yang tidak takut kepada Allah. Kalaupun mereka yang tidak takut itu bisa dilihat dari amal perbuatannya.
Kalaupun takut, maka dia itu lebih takut berbuat baik daripada takut bermaksiat. Ada lebih berani bermaksiat daripada berbuat baiknya. Jamaah rahimahumullah, al-khauf motivasi yang pertama. Motivasi yang pertama adalah al-khauf, yaitu memberikan rasa takut. Jadi kalau kita memiliki rasa takut, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Ya Allah, masih ada rasa takut. Gitu aja kok nggak berani. Agar puasa Ramadan nggak puasa sehari kok nggak berani. Seharusnya takut. Ya, ini peran kita selaku orang tua untuk putra putri kita. Kita memiliki peran di sana. Jadi ada pada masa Umar bin Khattab, ada seorang ayah yang mengadu kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, anak saya itu berani membentak saya, berani berkata kasar terhadap saya, dan dia tidak mau melaksanakan apa yang saya perintahkan kepadanya. Itu durhaka tidak Bapak Ibu seperti itu? Pernah nggak ada yang seperti itu? Jadi ayah ini komplain dengan sikap anaknya. Saya sudah dewasa, memiliki anak semata wayang, tapi perilakunya demikian. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak memvonis sepihak, tapi harus didatangkan anaknya. Maka sang anak didatangkan, ditanya, apa benar kamu itu termasuk anak yang berkata keras, suka menghardik orang tua, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua? Benar, dia mengatakan benar. Celaka kamu ini, itu termasuk durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar. Orang yang kalau dosa besar kalau tidak tobat nasuha, neraka lebih tepat untuk dirinya. Tapi kata sang anak, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, jangan menghakimi saya secepat ini. Saya mau bertanya, apakah saya selaku anak memiliki hak daripada orang tua saya? Memiliki hak atas orang tua saya? Kata Amirul Mukminin, ada. Dalam hadis ini ada, bukan hadis, ucapan. Dalam konteks ini ada 3 hak yang kamu dapatkan dari orang tuamu. Apa saja kalau boleh tahu? Bapak-bapak sudah tahu haknya? Jenengan kalian lebih tahu. Punyaku belum lahir-lahir ya Pak, sudah tak tunggu-tunggu ya lahir-lahir. Kemarin sudah ditunggu 3 bulan, ternyata lahirnya beda lagi. Doakan Pak ya, semoga punya keturunan. Amin. Bisa menambah jamaah Baitul Hikmah. Nah, yang pertama, hak anak daripada orang tuanya adalah hak mendapatkan calon ibu yang baik. Hak mendapatkan calon ibu yang baik. Yang kedua, hak mendapatkan nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Al-Quran dalam hal ini. Maka sang anak mengatakan, wallahi, satu pun dari 3 hak itu saya tidak pernah mendapatkan dari ayah saya. Satu pun tidak pernah. Mungkin nggak? Mungkin. Kita lihat. Yang pertama adalah hak mendapatkan calon ibu yang baik. Calon ibu yang baik ini yang belum arul ya. Jadi ibu saya dikatakan oleh anaknya tadi, itu dia adalah seorang budak hitam, dibeli oleh ayah itu di pasar dengan harga 2 dirham. Jadi ayahnya tidak selektif. Nanti kalau ada lelaki yang cari pasangan selektif, itu bagus juga selektifnya. Tapi ya kok ngaca gitu loh. Selektif ya, lihat itu. Al-Tayyibun al-Tayyiban itu bukan dari ayat Al-Quran. Ibu saya itu 2 dirham harganya. Dia budak berkulit hitam. Kalau malam digali sama bapak, melahirlah saya. Maka yang dulu saya sebutkan, anak kecil kalau doa mau tidur doanya apa Pak? Allahumma jannibna syaitan. Karena sering mendengar itu dari bapaknya. Terus bapaknya juga nempel di samping tempat tidur gitu. Jadi anaknya terbawa. Yang kedua, Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan hak nama yang baik. Saya dikasih nama Ju'al. Panggilannya apa? Juju atau Al. Ju'al. Apa artinya Ju'al? Si hitam yang bermuka jelek itu Ju'al. Dikasih nama seperti itu.
Monggo bapak ibu yang punya nama yang kurang bagus diganti. Ada yang namanya Zolim, ada tuh. Jadi dengan mengingatkan saya, namanya Tuhan Pak. Itu kalau di Indonesia Pak. Kalau di Arab, di Afghanistan, Saudi itu ada nama yang unik. Doroba Zaidan Zaidun Doroba Amron Marrotaini. Jadi Zaid memukul Amar 2 kali. Itu nama orang, satu orang. Saya baru ingat. Kemudian ada yang namanya Mashil Jafi Nahar Walail. Jadi berjalan nyeker siang malam. Jadi Masyi tak pernah berjalan. Jafi itu telanjang, tidak pakai sendal. Lail wan nahar itu siang malam. Itu nama orang. Kemudian ahsanu akhlakin khuluqu Ahmad, akhlaku Ahmad. Sebaik-baik akhlak adalah akhlaknya si Ahmad. Dan dengan bisa menggunakan nama seperti itu, misalkan namanya kajian Baitul Hikmah PDM Kota. Jadi panggilnya PDM. Ternyata setelah istrinya ikut kajian di PDM, pulang sampai rumah hamil gitu. Terus di mana hamilnya? Nah, nggak jangan tanya. Maka dikasih nama Baitul Hikmah PDM Kota. Panggilannya Hikmah karena adanya perempuan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah hak daripada anak itu adalah mendapatkan pengajaran pendidikan Al-Quran. Saya tidak pernah diajari Al-Quran oleh ayah saya. Ketika mendengar jawaban seperti itu dari sang anak, maka Umarul Mukminin mengatakan, wahai ayah, pergi, diusir orang tua itu. Nah, orang tua itu karena dia bisa jadi tidak mengetahui haknya atau mengetahui haknya tapi menyepelekan hak itu, tidak melaksanakannya. Tidak ada rasa di dunia biasa, mana sudah besar biar nyari ilmu sendiri. Nanti kalau lapar juga cari makan sendiri. Kalau nanti butuh menikah juga nanti akan cari pasangan sendiri. Kalau zaman dulu bapak-bapak jadi kan dulu dicarikan pasangannya Pak sama orang tua. Gitu. Cari sendiri juga Pak jadinya. Cari sendiri. Kecuali kalau memang sudah ada MOU antara kita dengan orang tua maka boleh cari sendiri.